Live long and prosper. Selamat datang di acara Starfleet Academy Indo Star Trek. Ini adalah acara Starfleet Academy yang mungkin agak beda karena kita sedang di Zoom. Biasanya kita ketemuan langsung. Terakhir kali kita ketemuan di tempat Hilmi seperti biasa. Kita udah keberapa ya Starfleet Academy-nya? Ini para pembicara masih ingat nggak? Kita udah keberapa kali? Oh, oke. Kalau nggak salah sih terakhir 14 atau 15 gitu ya. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Walaupun kita keadaannya masing-masing saat ini masih di rumah aja, masih dalam masa pandemi, karantina, tapi ya kita untunglah masih bisa ketemu. Ini udah, kalau nggak salah, jadi udah ketemuan ketiga ya. Sebelumnya kita pas ada buka puasa, ada halal bihalal, dan sekarang kita yang lebih Star Trek, yaitu Star Trek Academy. Semoga teman-teman juga nanti bisa gabung. Sebelum mulai, saya ingetin lagi untuk mungkin beberapa orang yang baru kenal dengan Zoom karena emang ini aplikasinya baru dipakai masa-masa terakhir ini. Nah, kalian kan saat ini sedang di mute nanti ketika pembicara memaparkan presentasinya. Tapi jangan lupa bisa juga ikut berpartisipasi antara lain dengan misalnya dengan ngasih reaction. Kalau di bagian laptop bagian bawah itu jadi bisa kasih tepuk tangan, misalnya yang lagi seru gitu, atau kasih tanda jempol. Bisa ngeliat semuanya? Ada tanda jempol dan ininya, bisa coba juga. Jadi ya, seakan-akan ikut berpartisipasi ketika pembicara sedang memaparkan presentasinya. Lalu bisa juga saling chat, ada chat di bawah. Bisa saling komentar-komentar juga, sama temen, saling say hi walaupun di mute, seperti itu sih. Itu dulu, lalu apa lagi ya? Nanti saya juga akan bikin polling, tapi belum bikin soalnya. Polling biar seru-seruan aja. Nanti semoga diisi. Dan mungkin juga bakal coba untuk dibagi breakout room untuk misalnya yang penggemar TOS ngumpul dulu, penggemar TNG ngumpul dulu, penggemar DSN ngumpul dulu. Nanti saya kasih satu tema dan nanti kumpul lagi dan kita seperti ada kesimpulan dari masing-masing rooms ini seperti itu. Sebelum kita mulai mohon gerah banget ya. Sebelum kita mulai seperti biasa kita foto bareng dulu yuk. Semua kalau bisa video dibuka, foto bareng video dibuka semuanya dong. Nah, akhirnya kelihatan. Hilmi videonya, fotonya. Anggi udah kepanasan, Anggi. Hilmi, Jeho. Itu Jeho mungkin gambarnya masih itu tuh. Masih harus diperbaiki virtual background-nya. Hilmi kedengeran nggak nih? Apa jangan lagi ini lagi? Kita lagi buat kopi mungkin. Mungkin. Akhirnya kelihatan juga. Oke, belum pakai kostumnya. Oh bener kan? Apa pakai kostum dulu aja, Hilmi. Pakai dulu kostum. Pakai kostum dulu aja. Tapi kita foto dulu, Hilm, foto dulu sebentar, Hilm. Keluar dulu, sebentar nggak apa-apa. Nanti pakai lagi. Yuk, semuanya. Ini siapa yang mau share screen? Kak, bisa screen kali ya? Siap-siap ya. Oke, semuanya keluarkan sesuatu. Aku baru bawa kapas sih. Wah, gua nggak bisa pegang ini nih. Tangannya aku. Gua nggak bisa pegang apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kita wakili saja. Oke, sudah siap? Belum, belum. Sebentar. Ada yang mau nyusul. Jeho tadi katanya lagi bermasalah. Jeho pakai screen nggak kelihatan wajahnya? Jeho nggak kelihatan mukanya. Jeho mungkin dimatiin virtualnya dulu. Iya, Jeho virtual background-nya ngeblend dengan wajahnya. Oh, dia section 31 ya sih. Section 31. Bukan banget. Sebentar, ada yang mau masuk nih, Markus. Markus baru mau masuk sebentar. Oh, masih masuk. Masuk dulu. Iya, Markus, masuk Markus. Sebentar. Capek gitu. Setiawan Jong juga baru masuk tuh. Masukin. Ini nyalain, David. Ya, yang baru masuk. Jadi kita maksudnya foto dulu, lalu mungkin dikirim ke WhatsApp grup lagi, siapa tahu anak-anak pada ngeliat, rame nih, pada datang lagi, lebih rame lagi gitu. Udah? Mohon videonya dinyalain, kita mau foto dulu. Markus, Setiawan Jong. Hilmi. Jeho, mungkin virtual background-nya dimatiin dulu, biar mukanya kelihatan. Sudahkah? Udah? Sudah Wah, belum? Hilmi kayaknya lagi, nah oke, akhirnya Hilmi pakai kostum juga. Yuk, tangannya semuanya. Silakan Eka hitung dan
Yuk, ready? 3, ayo Markus masih gerak tuh. Yuk, 3, 2, 1. Tunggu, gua coba ini dulu. Ada yang baru masuk lagi tuh. Ayo masuk lagi. USS Defiant baru masuk. USS Defiant. Oh, ada penggemar juga nih. Iqbal silakan. Ya. Sudah? Terlalu. Kapten siapa tuh USS Defiant? Kapten, tunggu. Masih connecting tuh. Oh, masih connecting. Yang Tunggu baru supaya... masuk, siapa sih? Franklin. Kakaknya Anggi. Oh, Anggi ya. Oh, oke. Tampilin video nggak? Kakaknya Anggi namanya siapa ya? USS Defiant. Nggak tahu namanya. USS Defiant bisa nyalain video. Kita foto bareng. Oh, Andre. Ya. Andre, oke. Sip. Ya, kelihatan. Yuk, tangan lagi. Sudah? Silakan Yuk, sekali lagi yuk. 3, 2, 1. Tunggu, gua ini dulu. Testing dulu, tunggu. Oke, kita berapa orang ya? Ngitung dulu. Ini satu screen cukup nggak sih? 19 orang, cukup. 19. Cukup. Oke, sekali lagi. Yuk. 3, 2, 1, smile. Oke, good. Thank you. Nanti gua kirim. Kalau kan harusnya nggak smile sih. Smile is irrelevant. Oke, nanti gua kirim. Oke. Kita udah penjelasan sedikit tentang ini, tentang Zoom-nya. Kita udah foto bareng, jadi kita langsung mulai saja presentasinya dari masing-masing kapten ini membawakan materi dari masing-masing seriesnya. Untuk pertama kali, kesempatan pertama kita persilakan Kapten Bowo Trahutomo dengan dari TOS-nya. Yeay. Tepuk tangannya. Selamat sore rekan-rekan, saya akan sharingkan materinya. Mungkin ini kita semua juga sudah mengetahui, namun ini adalah tema yang ingin saya angkat, kenapa saya mencintai Star Trek atau science fiction pada umumnya, yaitu Star Trek ini adalah sci-fi movie that predict the future almost to perfect. Ini adalah personal log dari saya. Jadi mungkin ada yang sedikit sama dan mungkin beda dengan pendapat saya, nggak apa-apa, nanti kita discuss. Jadi menurut pandangan saya dan apa yang saya rasakan selama ini, bahwa Star Trek ini memiliki impact yang sangat besar kepada dunia, ya, punya aspek teknologi, pengaruhnya kepada perkembangan teknologi, bidang kesehatan, sosial politik, maupun budaya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Star Trek ini adalah franchise media yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan culture di culture pada saat ini, di dunia pada saat ini, dan perkembangannya. Dan membawa dampak perubahan kepada pola atau desain dari film-film science fiction pada umumnya. Itu yang saya amati sih. Boleh setuju, boleh enggak, tapi saya rasa di sini semua teman-teman setuju. Kemudian, kalau kita perhatikan, sebenarnya kata-kata muka dari film Star Trek ini, to boldly go where no man has gone before, itu sebenarnya suatu kataan yang sangat mirip atau hampir sama dengan buket yang dibuat oleh Gedung Putih ketika mereka bereaksi terhadap peluncuran satelit dari Uni Soviet, yaitu Sputnik. Nah, di situ Sputnik adalah sebuah satelit berukuran sekitar 58 cm yang seperti bola perak seperti itu, yang mengorbit bumi selama 3 minggu dan 2 bulan kemudian dia kembali ke bumi. Dan di situ adalah Uni Soviet mendahului Amerika Serikat dalam hal eksplorasi angkasa. Kemudian Amerika Serikat menetapkan sebuah visi bahwa mereka harus unggul dalam eksplorasi luar angkasa. Ini adalah pembuka yang sangat legendaris yang membuat saya selalu terharu, dan anak-anak saya pertama mengenal Star Trek dari the original series ini. Sebentar, saya putarkan. Oh, sorry. Ada sedikit kesalahan teknis. Oke, ini dia. Space, the final frontier.
are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Apa prediksi yang dilakukan oleh Star Trek yang kemudian menginspirasi para ilmuwan? Salah satunya adalah transparan aluminium. Bagaimana kita ingat di film Star Trek 4, sebuah probe yang silinder yang sangat besar dari angkasa mencari-cari ke bumi dan mencari sinyal dari ikan paus bungkuk yang sudah punah pada waktu itu, dan kemudian menimbulkan bencana dalam listrikan global sangat terganggu, bencana alam, matahari tertutup dengan awan, badai, dan sebagainya, yang kemudian kru dari USS Enterprise harus melakukan slingshot kapel ke matahari ke masa lalu, tahun 1986, untuk mengambil ikan paus bungkuk. Dan di sini ternyata ada dua, saya angkat salah satu produk yang dipublikasikan oleh Universitas Oxford tahun 2009. Di sana mereka mencoba mensinarkan aluminium ini dengan X-ray laser, dan itu kalau diradiasi dengan ultraviolet secara ekstrim akan tembus pandang, akan hampir tidak terlihat. Kemudian produk kedua itu sekitar tahun 2015, itu adalah aluminium saya lupa namanya. Itu mereka menciptakan sebuah produk yang hampir mirip sekeras aluminium, transparan, yang kedepannya akan menggantikan kaca anti peluru yang kemudian akan dikembangkan untuk pesawat luar angkasa dan pesawat-pesawat militer di Amerika Serikat. Kemudian teknologi yang sudah sangat umum bagi kita sekarang, bahkan sebuah tablet yang terhubung dengan internet, ya. Pada waktu 1966 ini dibuat, orang tidak terbayang akan hal ini. Komputer pada masa itu sebesar lemari pakaian, lemari jati yang di rumah kita, yang zaman dulu begitu ya, dan kabel-kabel yang sangat besar, sangat susah dibayangkan bahwa suatu ketika orang akan merangkum sebuah data perhitungan dalam sebuah tablet. Dan itu kemudian menginspirasi para penemu, tahun 2010 akhirnya mereka temukan, kemudian voice activation. Saat ini mungkin sudah sangat wajar kita, "Hey Siri" atau "Oke Google", itu suatu perintah yang sangat wajar, namun itu tidak pernah terbayang pada tahun 1966. Bahkan mereka untuk telepon aja segede gaban ya, 20 cm, tinggi 10 cm dengan kabel yang panjang dan harus terpatri di tembok atau di meja. Mereka bisa membayangkan perintah itu. Kemudian Captain Kirk di film ini berkata kepada komputer seperti itu untuk melaksanakan sebuah perintah dan menanyakan situasi di pesawatnya. Dan Majel Barrett Roddenberry, istri dari kreator Gene Roddenberry, mengisi voice dari komputer itu. Dan Google menghormati akan pioniran dari inovator dari Gene Roddenberry dalam film Star Trek ini dengan memberi voice activation service code ini Majel oleh Google ya. Kemudian teknologi Universal Translator saat ini juga mungkin adalah hal yang wajar. Di handphone kita sudah ada aplikasi Google Translate ya. Namun itu tidak pernah terbayang pada saat tahun 66 film Star Trek ini dibuat. Mereka membayangkan suatu saat ada satu alat yang bisa dipegang oleh tangan, dibawa kemana saja,
bisa mentranslate berbagai bahasa di pesawat. Dan itu yang membuat para inovator berpikir bagaimana bisa mewujudkan teknologi tersebut. Mudah-mudahan mungkin 20 tahun dari sekarang ada satu alat yang universal translator yang mungkin tidak usah kita pegang lagi. Mungkin cukup ditaruh di telinga dan itu direct langsung pengucapan seperti yang ada di film ya. Kemudian hands-free phones yang waktu itu pertama dipakai oleh Hura dalam film The Original Series. Pada masa itu sekali lagi saya tekankan tidak akan pernah bisa terbayang oleh orang-orang pada masa itu. Kita bayangkan waktu pada masa tahun 60-an, 50-60-an, bahkan untuk menghubungi sebuah seseorang melalui telepon harus melalui operator dengan sebuah alat telepon yang besar 20 kali 20 cm dengan ketebalan 15 cm dan dengan kabel yang besar, dan itu bisa dibayangkan baru satu saat kita akan bisa menggunakan alat yang cukup dipasang di telinga. Bisa berkomunikasi dengan berbagai device, pesawat, dan juga alat yang lain, dan inilah konsep yang sangat revolusioner ya, yang dilukiskan oleh Original Series. Kemudian sebuah alat yang sangat juga legendaris, boleh saya katakan, alat komunikasi yang biasa digunakan oleh Captain Kirk waktu saya masih kecil, menonton ini kurang lebih dulu saya umur 6 tahun ya, 6 atau 7 tahun, sekitar tahun 77. Saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana mungkin sebuah telepon bisa dibawa-bawa dan berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa kabel seperti itu. Dengan komunikator ini dikembangkan oleh Motorola tahun 96, dan untuk menghormati franchise Star Trek ini, Motorola menamakan telepon flip pertama ini dengan nama Star AC. Sebuah penamaan yang sangat cerdas, yang sangat berasosiasi terhadap film Star Trek. Kemudian video chatting. Mungkin anak-anak zaman sekarang sudah begitu jamaknya menggunakan Zoom, menggunakan Google Meeting ya. Mungkin 25-30 tahun yang lalu kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa dengan sebuah layar yang besar, kita bisa berhadapan-hadapan, berbicara dengan real time, dengan bahkan di film Star Trek dikatakan berapa tahun cahaya, mereka bisa saling berkomunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mudah-mudahan kita masih hidup, bisa menyaksikan begitu ya, koloni di Mars misalnya bisa berkomunikasi dengan kita gitu secara langsung, secara live gitu di bumi begitu, dengan koloni di Mars atau di Saturnus misalnya begitu ya. Mudah-mudahan para saintis bisa mewujudkan angan-angan ini. Kemudian health body scanner. Pada saat Gene Roddenberry membuat film Star Trek ini, bahkan belum ada alat yang bisa melakukan semacam X-ray atau MRI. Baru 40 tahun setelah Gene Roddenberry membuat kisah film. Kapten Bowo freeze kayaknya. Mantap, Kapten Bowo freeze. Mantap, masih silent loh. Oh, Kapten Bowo bisa dengar? Kalau kita lihat. Oke, lanjut. Kapten Bowo jaringannya ya Putus ya. Ada masalah dengan jaringan kelihatannya. Iya. Subspace disturbance. Kena subspace anomali. Oke. Keputus. Nah, udah balik tuh. Saya ini lagi ya. Saya share lagi ya. Iya, silakan. Oke. Tadi terakhir sampai mana ya? MRI ya? Iya. MRI ya. Mudah-mudahan di
15 tahun dari sekarang, alat MRI sudah semakin kecil dan bisa portable karena di Amerika, di alat yang bernama Scanedu, ini sudah hampir menemukan sebuah fungsi yang mirip dengan itu. Jadi alat ini, kita lihat di foto ini, hanya sebesar bola hoki gitu ya, untuk permainan hoki itu, ditempelkan di jidat, bisa mengukur suhu, tekanan darah, dan lain sebagainya, dihubungkan ke handphone. Bisa ke iOS atau Android, seperti itu. Sehingga ini bisa dipakai oleh rumah-rumah tangga untuk mengecek kondisi, misalkan ada orang tua yang dirawat di rumah kita, ada anak kecil yang sakit, begitu ya. Sehingga ini kalau sekarang kita sudah mengenal, kan ada Halodoc ya, pakai aplikasi, seperti itu kita bisa chatting dengan dokter. Alat ini kemudian mungkin di masa mendatang, kita cukup menempelkan handphone kita aja ke badan kita, dokter sudah langsung menganalisa tekanan darah, kimia darah, dan sebagainya. Arahnya mungkin akan ke sana, mudah-mudahan. Dan saya sangat excited dengan hal ini, karena baru-baru ini yang dinamakan Inui Health, itu mereka sudah mendapatkan persetujuan dari FDA, Badan Kesehatan kayak BPOM di Indonesia gitu ya, di Amerika, sudah mendapatkan clearance bahwa itu alat scannernya untuk kesehatan itu bisa dihubungkan ke handphone untuk urine testing platform yang bisa melakukan 5 jenis tes, misalkan kesehatan ginjal ya, kondisi ginjal, kesehatan peredaran urin kita, ke kesehatan tubuh, analisa secara urin secara umum. Itu sudah bisa dilakukan dan sudah bisa mendapatkan approval begitu. Ke depannya saya bayangkan mungkin perusahaan-perusahaan medical check-up bukan lagi harus berada di satu tempat atau gedung yang mahal, mereka menyewa suatu tempat atau gedung yang mahal, namun mungkin bisa saja di masa akan datang, perusahaan-perusahaan medical check-up bisa portable. Datang ke perusahaan dengan segala peralatan yang portable, mereka bisa men-scanning para karyawan misalnya, seperti itu di gedung-gedung perkantoran atau ke rumah-rumah. Sehingga itu dengan kondisi new normal seperti sekarang ini, itu akan mengurangi resiko orang harus datang ke rumah sakit misalnya. Orang-orang tua yang jompo, mereka harus kalau ke rumah sakit sangat risiko terpapar COVID, dan kita nggak tahu sampai kapan virus COVID ini akan hilang, atau bahkan di masa akan datang, 50 tahun lagi akan ada virus yang lebih ganas lagi dari COVID. Sehingga alat-alat seperti ini memang mudah-mudahan serius dipikirkan oleh para penemu, supaya masa akan datang, alat-alat kesehatan bisa semakin canggih, semakin mengurangi manual kontak dengan orang, begitu ya, harapan saya. Sehingga kehidupan manusia di abad mendatang akan lebih mendekati utopia yang dilukiskan oleh Star Trek. Kemudian dalam hal socio-political, kita melihat bahwa Star Trek ini mempengaruhi bagaimana negara-negara saling bekerja sama untuk space exploration. Kita melihat bahwa di International Space Station ini yang dibuat oleh United States, Rusia, Eropa, Jepang, dan Kanada, mereka membuat space station yang mengorbit di bumi, dan tujuannya nanti ke depannya adalah untuk eksplorasi angkasa pada masa yang akan datang. Kemudian dalam hal budaya, pada saat Gene Roddenberry membuat film Star Trek ini, tahun 60-an, sangat tabu atau bahkan sangat jarang mereka menampilkan tokoh-tokoh di luar kulit putih. Kalau ada pun tokoh pemain kulit hitam, biasanya main jadi pembantu. Maka itu Whoopi Goldberg waktu dia kecil, dia melihat film Star Trek, dia berteriak pada ibunya, Mama, lihat itu ada pemain film di film Star Trek, seorang kulit hitam, dia bukan seorang pembantu katanya. Dengan sangat exciting, Whoopi Goldberg bahkan seperti itu pada ibunya. Dan dilukiskan oleh Uhura, lalu ada Montgomery Scott, seorang Scotland, di mana kita tahu Inggris dengan Scotland ini, Irlandia Utara, ini juga tidak akur ya, seperti itu. Kemudian perwakilan dari Asia diwakili oleh Hikaru Sulu, kemudian bahkan alien, half alien, Mr. Spock, dan pada masa itu terjadi perang dingin dengan Amerika dengan Uni Soviet, dan bahkan
insiden, kalau kita ingat insiden di Kuba pada waktu itu di Teluk Babi, ibaratnya itu sudah hampir terjadi perang nuklir, sudah sangat panas, sudah hampir terjadi perang nuklir. Namun Gene Roddenberry dengan pemikiran yang revolusioner, dengan pemikiran masa depan, dia membayangkan bahwa suatu saat semua ras di bumi atau bahkan sampai dengan alien itu kita bisa saling bersinergi, bisa saling bekerja sama seperti itu. Sehingga mereka Gene Roddenberry menampilkan Russian crew member Pavel Chekhov. Dan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa ya pada masanya. Kemudian culture impact yang lain, kita lihat dari seragam para Starfleet officer dari female officer, mereka menggunakan rok mini yang pada waktu itu rok mini ini terbagi dua pandangannya. Beberapa orang mengatakan itu merupakan pelecehan terhadap fungsi atau role atau peran seorang wanita dalam hal emansipasi. Namun justru para feminis sendiri dan para culture kontemporer, mereka mengatakan justru dengan seragam yang ditampilkan di film Star Trek ini menampilkan sebuah pemikiran yang progresif pada masa itu dan simbol dari kemodernitas wanita, agar mereka ini adalah seorang yang independen secara ekonomik dan sexual independence. Jadi di saat itu memang kemudian ini menjadi sebuah mode yang kemudian mendobrak pemikiran pada masa itu. Ya tentu saja juga remaja-remaja pria seperti Kapten Eka Budiman dan Ignatius Wibowo sangat senang ya tentunya melihat film-film dengan penampilan female officer dan dengan miniskirt seperti ini, yaitu wajarlah boys will be boys begitu ya. Kemudian Star Trek ini juga menginspire work-class entrepreneurs. Pada masa itu Steve Wozniak, beliau itu adalah seorang penggemar dari Star Trek. Dia selalu menghormati film Star Trek. Dia datang ke convention Star Trek pada masa mudanya dan dia mengatakan bahwa itulah yang mendorong dia kemudian untuk menjadi salah seorang co-founder dari Apple Incorporation tahun 1976. Dan itulah yang membuat dia mendirikan salah satu pendiri dari Apple yang kemarin kita tahu Apple sekarang adalah salah satu dari 3 terbesar produsen mobile phone terbesar di dunia ya, teknologi company terbesar di dunia. Itu semua diinspirasikan oleh Star Trek. Dan sekali lagi inilah yang the ultimate reason mengapa saya mencintai Star Trek. Saya terkenang dengan masa kecil saya, dengan masa nostalgia saya. Pada saat dulu saya berumur 6 tahun, 7 tahun, pada masa itu benar-benar TV di rumah saya masih hitam putih. Dan pada masa itu, orang tua saya hanya mengizinkan saya bangun sampai larut malam kalau hanya film Star Trek. Padahal itu benar-benar itulah sangat berbekas pada ingatan saya, pada memori saya, bagaimana kami keluar berkumpul, bercengkrama, menonton film Star Trek, dan itu yang mempengaruhi pola pikir saya kemudiannya. Bahkan bintang film Olivia Wilde kita mengatakan bahwa saya selalu nonton science fiction bersama keluarga saya dan terutama Star Trek. Mereka nonton bersama-sama. Ini adalah sebuah aktivitas keluarga kami. Ya memang itu sangat luar biasa ya di situ. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya boleh dibilang bahwa menonton Star Trek bersama dengan pasangan kita dan anak kita itu menimbulkan sebuah kesempatan untuk kita bonding ya bersama keluarga untuk membangun kebersamaan dan pemikiran yang revolusioner ke depannya begitu ya. Nah itulah yang mungkin bisa saya bagikan alasan begitu ya mengapa saya mencintai Star Trek kalau boleh disimpulkan. Terima kasih untuk kesempatan boleh men-sharingkan hal ini. Ini email saya dan YouTube saya. Jangan lupa boleh berkunjung ke bit.ly Indo Smart Pro. Ya mirip-mirip seperti nama Indo Star Trek. Tapi ini saya tidak membahas mengenai science fiction. Di Indo Smart Pro saya membahas mengenai berbagai hal, mengenai sharing session knowledge, mengenai profesional HR dan berbagai hal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Paman. Oke, terima kasih Kapten
Kapten Bowo Trahutomo atas paparannya tentang Saptektos yang tadi apa teknologinya banyak yang terjadi di banyak yang berhasil sekarang lah. Yang kedua, kita akan mendengarkan presentasi dari Kapten, namanya Bowo juga, tapi kita panggilnya Iqbowo, Ignatius Wibowo. Ya, untuk Kapten Iqbowo, silakan presentasinya. Ini kalau ada Bowi Jati lebih seru lagi nih. Dari Bowo. Bentar, ini kok nggak masuk. Ya, sudah masuk kah? Sudah kelihatan? Sip. Oke, sip. Oke, terima kasih Paman. Jadi di bagian saya ini adalah TNG dan temanya tentang uniform. The uniforms that make us proud. Sebelum kita masuk ke uniformnya sendiri, saya ingin membahas sedikit tentang apa sih Starfleet itu. Starfleet adalah Deep Space Exploratory and Defense Service. Jadi ini semacam bagian semi-militer mungkin dari United Federation of Planet. Nah, kita sering mendengar antara Starfleet dan Federation dua-duanya ya. Apa bedanya? Federation itu sendiri seperti Union of Planetary Government. Jadi semacam PBB di masa sekarang. Dia menggabungkan pemerintahan-pemerintahan dari berbagai planet. Kenapa ini ada hubungannya? Karena gini, yang kita lihat sebagai Starfleet itu kan selalu memakai seragam, padahal Federation itu tidak. Federation ini mereka President of the Federation juga tidak pernah memakai seragam karena mereka adalah civilian. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang memakai seragam itu pasti dari Starfleet. Oke, dalam pembahasan ini saya bagi menjadi 3 sejarahnya, jenis-jenis seragamnya, dan kemudian kepangkatan. Kita mulai dari yang pertama. Nah, untuk sejarah, ini saya akan mulai dari bukan dari season 1, tapi di mana sih di saat TNG ini yang paling awal ada seragam yang dipakai. Mungkin ini bukan di season 1, tapi justru di season 6. Di saat Picard masih ensign, baru lulus dari akademi, kita melihat seragamnya adalah seragam yang mirip dengan The Wrath of Khan, seperti yang dipakai oleh Kapten Bowo Trahutomo tadi ya. Tapi ada bedanya di sini. Bedanya adalah di lehernya. Dalamnya tidak lagi memakai turtleneck yang tinggi. Nah, seragam semacam ini kita juga melihat sekali lagi muncul di episode lain. Di saat ada istilah kunjungan dari Enterprise C dengan Kapten Rachel Garrett dan krunya, semuanya memakai seragam yang sama. Dan kita lihat perbedaannya memang dengan The Wrath of Khan hanya di lehernya. Bahkan insignianya pun sama. Masih memakai insignia yang sama dengan yang dipakai oleh Kapten Kirk, Spock, dan teman-temannya. Kapten Iqbal, sorry. Ya. Display settingnya masih di duplikat. Oh gitu ya? Soalnya kelihatannya yang layar kecil. Di atas tuh ada display setting. Iya. Full page, diklik ke full page coba. Iya, ada show taskbar, display setting, and slideshow kan di atas itu. Sebentar. Nongolnya di sini masih apa? Presenter view. Oke. Kebalik ya? Sebentar di mana? Nah ini yang agak aneh nih.
Slideshow aja nggak apa-apa. Slideshow aja. Oke. Ya, diklik di kanan bawah ada slideshow. Heeh. Nongol Gimana? nggak dia? Ini Belum, masih belum. kebalik Nah, ya? itu kan di atas ada display setting tuh kelihatan. Oh, masalahnya tidak kelihatan di sini. Kebalik nih kelihatannya. Sebentar. Oh, berarti pakai apa ya? Kalau nggak Mesti kelihatan. duplikat dulu di sini ya. Sebentar. Heeh. Nah, Display settingnya. Wah, udah duplikat padahal. Nah, duplikat ya. Enggak, yang di ya, presentasi klik sih tadi. duplikat. Ya, Nah. duplikat. Ya, coba lagi aja, di-share lagi aja. Oke, ini. Laptop kan ya, Kapten Iqbal? Iya, tapi ini saya connect ke Kalau yang pakai laptop sih kelihatan, kalau yang pakai gadget agak kecil. Ini tampilannya tampilan apa? Tampilan presenter view apa presentasi? ya, ini masih dibalik dulu nih sebentar. Ada tulisan display setting kan di tengah. Oke. Nah, Waktu ini- presentationnya on. Enggak, di presentationnya aja. mesti balik dulu soalnya ini. Oh, soalnya biasanya otomatis sih. Sementara Kapten Iqbal lagi tes-tes, yang lain mungkin bisa ngisi poolingnya ya. Oh iya, Udah boleh. Ini udah dikeluarin tuh. Di mana poolingnya? Klik aja pool sebagian bawah. Oke. Oke, sudah duplikat. Kok nggak ada Kapten Paman? Yang lain udah pada ngisi nih, udah banyak yang ngisi. Oh iya. Oke, Paman dan Kapten Eka, gimana nih tampilannya sudah oke kah? Oh, udah oke. 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 Sip. Silakan. Sip. Lanjut. Oke, berarti kita lanjut ya dengan tadi mulai. Nah, seragam model ini sekali lagi muncul ada dalam satu episode lain dengan sedikit perbedaan. Di sini kita lihat, yang lainnya sama, tapi insignianya sudah insignia baru. Jadi ini Jack Crusher ini adalah teman dari Kapten Picard di masa sebelum seragamnya berubah. Oke. Ini adalah awal, jadi kelihatannya episode-episode ini digunakan untuk menghubungkan antara yang true original dengan The Next Generation. Oke, lalu masuk ke season 1. Di memori alpha disebut sebagai uniform tipe A. Nah, ini mungkin sangat familiar ya, uniform tipe A. Kita melihat dengan kerah yang model sailor. Jadi kerahnya ini jatuh, tanda pangkatnya ada di kerahnya, ada insignianya di dada kiri, lalu modelnya adalah kebanyakan warnanya hitam dengan warna divisi pada dada dan tangan. Di sini terlihat selalu rapi ya si para kru ini memakai seragamnya. Tapi sebetulnya seragam ini menggunakan bahan spandex. Jadi ini adalah seragam atau kostum yang sangat tidak nyaman. Dan kenapa ini tidak rapi? Karena di bagian bawahnya kostum ini ditarik dengan karet yang diikat ke sepatu mereka. Jadi ya sangat sempit, tidak nyaman, panas, dan di sini muncul yang disebut sebagai Picard Maneuver. Picard Maneuver itu adalah di saat duduk, Kapten Picard sering menarik bajunya ke bawah. Karena di saat duduk baju tertarik ke belakang dan menjadi tidak bagus dilihat. Tapi sebetulnya di season 1-2 kita jarang melihat kejadiannya karena kebanyakan setelah duduk itu di zoom langsung ke bagian muka. Lalu berikutnya adalah seragam tipe B. Ini mulai dari season 3 sampai dengan season 7. Nah, ini lebih familiar. Dengan kerah yang lebih formal, naik, tanda pangkat tetap ada di kerahnya, yang insignia tetap di sini, tapi ini seragam ini terdiri dari dua bagian, atas
dan celana biasa, dan bahannya diganti dari spandex menjadi bahan wool. Untuk yang wanitanya tetap memakai jumpsuit atau satu one piece, hanya bahannya tetap dengan bahan wool. Jadi mereka menganggap ini sudah lebih nyaman dipakai. Dan ini dipakai dari season 3 sampai dengan 7. Sebetulnya ada yang transisi. Jadi modelnya begini, tapi ada zippernya di depan. Ini kan yang standar zippernya di belakang. Yang seragam transisi ini dengan zipper di depan hanya sangat sebentar dipakai, lalu kemudian lebih banyak dipakai oleh pemain figurannya di belakang. Kita lihat pemakainya. Nah, dalam seragam ini lebih sering terlihat Picard manuver dilakukan, padahal sebetulnya sudah tidak terlalu perlu lagi. Tapi mungkin sudah menjadi trademark-nya si Picard. Ya. Seragam ini jadi kelihatan lebih oke juga. Kalau kita bandingkan jadinya secara langsung, ini adalah yang season 1-2, dan juga kita lihat di bagian celana ada garisnya di sini. Sedangkan di yang tipe B, bagian garis ini juga dihilangkan. Oke, untuk sejarahnya saya rasa situ aja. Kita akan masuk ke bagian jenis-jenisnya. Yang kita lihat tadi, yang saya tunjukkan tadi di awal itu adalah standar duty uniform, atau di Indonesia mungkin disebutnya PDH, pakaian dinas harian. Ini dipakai untuk kegiatan sehari-hari di kapal yang tipe A dan tipe B. Nah, dalam PDH atau standar duty uniform ini dapat dipasangkan tempat untuk recorder, phaser, dan juga ini armband. Ini di episode yang waktu itu dipakai untuk mendeteksi, kalau nggak salah, perubahan space ini ya, perubahan waktu ya. Oke, yang berikutnya adalah pada episode-episode awal ini ada seragam yang variasinya disebut dengan scan. Saya rasa tadi Captain Evil memakai tipe ini. Seragam yang semacam skirt atau rok pendek. Untuk yang wanita dengan sepatu boot tinggi. Ada sedikit perbedaan di bagian atasnya, jadi bukan bentuk V di bawah lagi, tapi ini lurus semuanya dengan warnanya lebih banyak. Dan ini dipakai oleh pria dan wanita, jadi unisex juga, hanya yang pria bootnya lebih pendek. Seragam ini sebetulnya digunakan untuk menunjukkan adanya kesetaraan tadi, kesetaraan gender, tapi ternyata mungkin tidak atau kurang diterima oleh para penonton, jadi akhirnya ini dihilangkan dan hanya muncul sangat sedikit ya di awal-awal film saja. Tipe berikutnya adalah dress uniform, atau ini kita sering sebut dengan pakaian di Indonesia menjadi PDU ya, pakaian dinas upacara. Dress uniform ini dipakai di acara-acara resmi seperti penyambutan tamu, lalu juga wedding, dan acara yang berhubungan dengan acara resmi dari Federation dan Starfleet. Nah, dress uniform ini dalam perkembangannya ada banyak perubahan. Kita melihat yang pertama adalah dengan seragam yang panjangnya sampai selutut, bawahannya disambung dengan legging. Garis emas dari atas leher sampai dengan ke bawah memanjang tanpa tanda pangkat. Lalu, perkembangan berikutnya, garis panjangnya sudah tidak sampai ke bawah, hanya ke bagian yang hitam, tanda pangkat dipasang pada ujung sebelah kanan dari seragam ini. Lalu berikutnya, panjangnya mulai dikurangi, jadi hanya sedikit melebihi tangan. Bagian atasnya tidak banyak berubah. Dan yang terakhir ada perubahannya, panjangnya dikurangi sekali lagi. Sampai, saya rasa ini akan dipakai terus sampai dengan DS9 dan di Voyager ada nggak ya? Nggak ingat saya. Tapi di DS9 ini tetap dipakai.
setelah kita melihat dress uniform, ini adalah seragam admiral atau flag officer uniform. Nah, seragam ini yang komen yang bisa saya berikan adalah terlalu banyak variasi. Kita bisa melihat mulai dari yang sederhana, lalu ini ada variasi garis hitam yang ke bawah memanjang. Di sini berbeda lagi. Ini kelihatannya masih di season awal mengikuti arah standarnya. Lalu ini ada lagi yang beda lagi. Segitiga ke bawah juga, tapi di tengah. Tapi yang paling banyak dipakai, termasuk yang saya pakai saat ini adalah yang model begini. Kenapa? Paling mudah membuatnya. Saya rasa ini juga yang sering dipakai oleh Admiral Budis, model yang sama seperti ini. Nah, selain tipe-tipe tadi, ada juga variasi-variasi dari yang kita sudah lihat. Seperti Kapten Picard sering memakai seragam dengan model jaket. Ini saya hanya melihat ini dipakai oleh Kapten Picard saja. Mungkin ini kalau kita melihat bandingannya di original series, Kirk juga sering memakai seragam yang berbeda, lain sendiri dia. Lalu ada seragam untuk maternity atau untuk kru yang hamil. Ini tidak terlalu sering kelihatan kita temui. Dan ini adalah seragam medical. Beverly sendiri sebenarnya memakai seragamnya seperti biasa, standar, cuman dia memakai jas dokternya. Kalau Dr. Pulaski dia pakai seragam lain. Ini seperti atau mirip dengan yang dipakai McCoy, jadi beda ya. Beda dengan seragam pada umumnya, disebut medical tunic. Dan ini adalah cadet uniform. Dari semuanya ini, variasi-variasi lain sebenarnya banyak juga. Cuman ya yang umum-umum kita temui adalah yang ini. Dari seragam, variasi-variasinya kita menuju ke tingkat kepangkatan atau ranks di Starfleet. Nah, Starfleet ini mengikuti kepangkatan yang ada di US Navy. Karena mungkin awalnya mereka memakai situasi yang sama dalam kapal, bahkan memang disebutnya ship juga. Yang kita mulai dari paling bawah. Yang paling bawah ini ada enlisted, atau enlisted paling tinggi dengan tipe pipnya bulat, tengahnya hitam. Ini adalah Chief Warrant Officer. Nah, enlisted ini bukanlah officer sebetulnya. Jadi ini adalah tingkatan yang di bawah, jadi kalau kita lihat di saat ini adalah tingkatan-tingkatan sersan, kopral, prajurit. Mereka disebut enlisted, bukan officer, atau disebut juga non-commissioned personnel. Untuk officer pertama, tingkatannya adalah ensign, atau ini setara dengan letnan 2 di militer Indonesia. Di atas ensign ini ada lieutenant, junior grade, letnan 1 untuk tingkat di Indonesia. Tadi ada bertanya, kalau 2 pip itu apa ya siang tadi? 2 pip itu lieutenant, full lieutenant, atau setingkat dengan army captain. Di atasnya lieutenant ini ada lieutenant commander, ini setingkat major di army. Lalu ada commander setingkat dengan lieutenant colonel di army. Dan kita pasti tahu 4 pip adalah kapten. Untuk yang admiral mungkin ini agak bermacam-macam variasinya. Tapi yang paling umum kita kenal adalah yang beberapa pip dengan di cover atau dikasih border emas juga di sekelilingnya. Oke. Presentasi ini akan saya tutup dengan satu trivia atau kuis mungkin ya.
Siapa tahu ada yang bisa jawab. Enlisted or officer. Ada satu karakter di TNG, ini yang pangkatnya nggak jelas. Atau berubah-ubah. Di saat pertama kali muncul, pangkatnya ada ensign. Lalu beberapa episode kemudian naik menjadi lieutenant. Ada 3 episode, The Child, Unnatural Selection, dan Emissary. Tapi ada juga di saat dia menjadi Chief Petty Officer, turun. Walaupun dalam episode itu dia tetap memakai lieutenant dengan 2 pips. Full lieutenant. Hanya dia dipanggil Chief Petty Officer. Dan dalam episode lain, dia menjadi Chief Warrant Officer. Ini dia menerima perintah langsung dari Barclay, di mana Barclay itu adalah junior lieutenant, jadi dia pasti di bawah itu. Jadi di sini dia mulai dari ensign, naik ke lieutenant, ke Chief Warrant Officer, dan Chief Petty Officer. Mungkin ada yang bisa tebak siapa ini di chat? Di chat ya. Atau bisa dia apa, Paman, enaknya? Oh, ya di chat aja kali. Di chat aja Karena ya? kan pada ditutup gitu. Oh iya benar. Aku kayak tahu jawabannya tapi. Kok saya nggak bisa buka chat ya? Belum bisa karena lagi masih ini. Oke. Oh, jawabnya udah ada kok O'Brien. Banyak yang jawab Oke. O'Brien. Betul. Dia adalah Chief O'Brien. Jadi selama dia ada di DS9 dia lebih jelas bahwa dia adalah Chief Warrant Officer. Nah, ini mungkin sedikit anomali, tapi bukan suatu hal yang aneh dalam militer. Dalam penjelasannya, karena dia ini adalah disebut sebagai war hero ya. Jadi dia banyak ikut perang, dan dalam perang biasanya ada field rank. Jadi kepangkatan yang diberikan di lapangan. Dan itu biasanya akan ditarik lagi setelah selesai. Jadi kemungkinan pangkat lieutenantnya ini adalah pangkat yang diberikan di lapangan. Dan setelah di DS9 menjadi lebih stabil, dia menjadi Chief Warrant Officer. Oke, saya rasa itu aja dari saya untuk yang presentasi mengenai seragam. Karena ini dengan waktu 10-15 menit saya batasi cuma di yang serial saja ya. Karena berikutnya dari TNG ini akan memakai seragam yang dipakai di Voyager, dan berganti lagi dengan seragam yang dipakai di DS9 juga. Ada cerita sendiri sebetulnya akan ada seragam baru saat mereka mau meluncurkan film Generations, dan seragam ini sudah dipakai bahkan udah untuk syuting, tapi ternyata dibatalkan karena ada masalah teknis kelihatannya. Oke, presentasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Paman dulu. Oke, terima kasih Kapten Iqbal atas presentasinya tentang kostum-kostum TNG. Ya, saya ingat saya cuman yang paling khas yang saya punya sendiri tuh kostum dress-nya, dress uniform. Ya, karena lebih mudah bikinnya ya. Ya, mudah bikinnya, dan saya beberapa kali pakai itu buat acara kondangan. Pantes buat kondangan. Kapten Iqbal lagi pakai itu kayaknya, yang versi scan ya. Yang versi scan, saya tahu tuh setiap kali kayaknya. Coba Kapten Iqbal. Oke, nanti aja. Sekarang kita ke pembicara selanjutnya, Kapten Eka Budiman yang akan membawakan materi tentang Deep Space Nine. Untuk Kapten Eka, silakan. Oke, thank you. Teman-teman, seperti biasa, kalau presentasi pasti di S9. Nah, saya akan coba presentasiin di S9, why yes, why not. Jadi, kenapa iya, kenapa enggak. Kalau di DS9. Nah, kalau kita bicara DS9, nanti saya akan coba sharing beberapa poin ini, karena waktunya 10-15 menit. Kenapa dia beda? Karena ini beda banget dari sisi kapal yang biasanya serialnya semua dalam settingan kapal, ke settingan station. Storyline-nya salah satu, ya karena gua doyannya DS9, kalau menurut gua dan mungkin teman-teman lain yang senang dengan DS9, ini storyline-nya yang writing story-nya yang salah satu yang boleh dibilang paling kompleks, paling komplit.
karena nanti dia akan mengupas begitu banyak hal, termasuk banyak juga alien yang kita udah lihat di TNG maupun di TOS, itu dikupas satu-satu dan diperdalam, jadi dipelajari sampai ke kultur, bahkan ke makanan, ke bahasa, religion, dan lain sebagainya. Nah, cast-nya juga spektakuler sekali kalau teman-teman lihat, dan aliennya boleh dibilang paling komplit, dan otomatis kalau yang seneng dengan yang agak dark dari sesi Star Trek dibandingkan sisi lain, seri lainnya, DS9 termasuk yang paling dark. Jadi teman-teman kalau lihat DS9 beda dengan seri lain karena yang lain kan lebih ke exploration, lebih ke hope, lebih macam-macam. Kalau di DS9 nanti akan lebih ke politik lah, lebih ke leadership, tapi lebih kalau boleh bilang lebih apa ya, jack of all trade, all rounder gitu boleh dibilang. Dan masih banyak peringkat-peringkat lain, nanti akan saya share cuma satu doang. Nah, dari ini beda sama kapal sama stasiun, iya. Karena kalau kita lihat timeline-nya, di Star Trek ini semuanya boleh dibilang pakai kapal, mulai dari motion picture, kita lihat yang Enterprise A yang dulu, Wrath of Khan, ada USS Reliant, Final Frontier, ini kalau nggak salah, saya agak lupa deh. Harusnya, lari ke Search of Spock dulu. Nah, Search of Spock itu agak-agak beda karena di Search of Spock sama Voyage Home kan kita tahu pakai ini, Beryl class Klingon Bird of Prey yang dicuri sama Kirk. Terus nanti Voyage Home, Undiscovered Country, terus masuk Next Generation pakai Enterprise D, Galaxy Class. Nah, yang agak beda itu cuman memang di Space Nine sama di Star Trek 34. Jadi agak-agak beda. Sementara di ujung akhir tuh kalau waktu Nemesis kita udah lihat Enterprise E udah kerennya luar biasa, apalagi yang Romulan punya Scimitar. Nah, Kelvin Timeline lewatin aja deh, nggak usah diomongin. Okay. Masih JJ Dai dah ceritanya. Oke, karena waktu saya lanjut aja. Jadi bedanya kalau kita lihat DS9 kenapa keren? Karena dia bukan desain Federation, ini desain dari Cardassian. Teman-teman kalau lihat di screen, kalau kebetulan kelihatan screen saya, ini mock-up-nya. Jadi ini modkit-nya, tapi bukan modkit, tapi ini dari Mattel yang di ini saya. Dan kerennya DS9 mungkin kalau kedengaran suaranya, ini kebetulan Mattel punya ada suaranya. Kalau saya nggak salah ini lupa gue tractor beam. Ini kalau nggak salah shield, torpedo, laser. Jadi ini Mattel punya, tapi ini saya repaint sih. Jadi aslinya jelek soalnya. Nah, DS9 ini ada 6 pylon. Ya sih kalau ada Kirdi ya memang pamer karena lulusan dari Pito School of Pamerism. Jadi benar-benar kalau kita bilang kalau jelek kasih gue oke. Jangan Anggi, carinya susah. Ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau teman-teman udah pernah nge-download, udah pernah ngeliat, memang ada upper pylon, lower pylon, masing-masing ada 3. Ada ringnya ada 2, habitat yang di ini sama yang bagian docking ring yang di luar. Jadi biasanya kalau di atas yang kelihatan banget yang ditembak itu biasanya di bagian deflector array sama di bagian yang ininya buat shield-nya. Itu kalau nonton di filmnya pasti ketahuan kok. Nah, ini kalau pandangan dari atasnya. Jadi pandangan dari atasnya kalau teman-teman lihat ada runway, ada runabout pad. Terus di tengah itu benar-benar ops, dan yang di central module-nya itu promenade ada di sana. Terus kita lihat memang ada docking port di luar-luar dan cukup banyak dan cukup komprehensif. Tapi ini memang kalau tadi Kapten Iqbal ngomongin O'Brien di sini kalau nonton dari awal lucu juga karena dia selalu marah-marah, dia bilang Cardi design gitu. Jadi memang udah susah banget, rusak melulu gitu. Dan rada-rada kacau katanya. Nah, jadi itu yang ini. Dan kita lihat pertama kali di dalam Deep Space Nine, di dalam serial Star Trek, bahwa station itu ada ofensif sama defensifnya itu cukup keren karena waktu perang Dominion, si Cisco ada waktu 1 tahun buat mempersiapkan Deep Space Nine. Dulu Deep Space Nine itu lame banget.
Jadi dari season 1 sampai season 3 berakhir, Deep Space Nine itu minimal banget dan masih ancur-ancuran. Jadi ada apa-apa ketembak itu pokoknya sering ini deh. Mirip kalau nonton, sebelnya tuh mirip kayak nonton Enterprise deh kalau dari awal. Jadi NX-01 tuh kalau nembak gitu terus jawabannya cuma direct hit, no damage gitu. Nembakin torpedo, belum nyampe udah ditembak torpedonya. Ya, jadi ketahuan banget ya, aku sebel banget kalau sama Enterprise. Nah, ini salah satu dari modulnya. Di luar juga ada modul photon torpedo sama phaser banks. Jadi yang kiri phaser banks, yang kanan photon. Terus dia masih ada di defensive shield, sales-nya itu ada yang untuk photon juga. Saya ada satu video, tapi karena nggak optimize, jadi teman-teman sorry agak putus-putus, tapi coba dilihat aja. Yep, sorry. Lewat. Fire on my mark. Fire! Oke, itu sedikit aja. Karena saya lihat agak putus-putus di situ. Nah, sorry itu nggak optimize. Jadi ada defensive sales-nya, ada photon, ada juga phaser. Dan menurut Cisco itu bisa DS9 bisa nambung 5.000 photon torpedoes. Jadi mereka persiapannya nih. Nah, di sisi lain bukan cuma keren-keren perang doang. Memang kalau kebanyakan penggemar DS9 itu doyan battle-nya, karena battle-nya keren banget. Kalau teman-teman juga tahu pasti CGI-nya mahal banget. Biasanya kadang-kadang kalau yang jadi guyonan di Star Trek kan maunya pakai 3 kapal karena nggak ada budget, jadi ya 1 kapal musuh doang gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat alien ini kok cuma 1 gitu tembak-tembakannya gara-garanya itu. Nah, storyline-nya ini keren banget sebenarnya. Kenapa saya bilang komprehensif? Karena dari tahun 93 sampai terakhir tahun 99, jujur ngomong ini adalah serial Star Trek pertama saya yang saya nonton langsung dan di saat udah rada dewasa, udah kuliah. Jadi TOS itu nonton dulu di TVRI. Jadi belajar Vulcan Salute itu awalnya dari TOS bener-bener. Jadi cinta pertama tetap Captain Kirk sih sebenarnya. Yap, tetap sih Captain Kirk ya. Karena dulu sampai di rumah juga yang lain nggak ada yang Trekkie, tapi semua belajar bagaimana Vulcan Salute. Nah kebetulan waktu itu gue orang pertama di rumah yang benar-benar berhasil Vulcan Salute dulu kiri kanan ceritanya. Jadi yang di rumah kami berlima, yang 4 lainnya 3 kakak sama 1 adik nggak ada yang berhasil. Mereka ini gimana sih gitu. Terus gue gampang kok gitu. Habis itu udah deh, gue jatuh cinta sama Star Trek. Dan itu tahun sorry to say karena sebentar lagi Admiral itu tahun 78. Jadi pertama kali gue nonton itu, Arfan tadi ngeributin soal Admiral, bener. Ada yang bilang, belum Admiral. Udah tahun ini, sudah menolak tua hashtag. Nah, ini writernya. Jadi kalau teman-teman lihat, Ira Steven, seperti ya nama ininya, Ira Steven Behr ya kalau nggak salah ya. Ira Steven Behr ini sama, kalau udah nonton yang apa, yang DS9 yang kemarin judulnya apa sih? Mungkin Paman masih ingat kali. Yang satunya, What We Left Behind kalau nggak salah. Nah itu ya episode terakhir What We Left yang Behind, cerita ya. ini What We Left Behind ya kalau nggak salah, dokumenter ya. Oh, Nah itu yang terakhir dokumenter ada tuh What We Left Behind. Oh iya, kayaknya ya. Bagi yang belum nonton cari deh, itu keren banget. Kayaknya Admiral Budi sudah pernah sharing apa ya kalau nggak salah di Telegram. Nah ini adalah writernya. Jadi dari kiri ke kanan teman-teman lihat ada si Chuck Gordon, Rene Zakaria, Ron Moore dan lain sebagainya, Robert Howard Wolf, Ira Steven Behr. Nah, ceritanya kenapa gue doyan, karena waktu diciptakan sama Rick Berman sama Michael Piller, itu ada tentang eksplorasi, ada tentang culture sama religion, ada tentang politik sama civil disturbance. Mungkin kalau teman-teman nonton yang serial, gue agak apal jujur ngomong nama serialnya. Ada satu yang bagian Sanctuary District, di mana si Sisko sama si Bashir terpisah sama Dex. Terus itu di tahun awal-awal, bumi lagi kacau banget. Nah, itu orang-orang nggak mampu sama orang-orang penjahat sama apa dimasukin kayak di satu tempat yang namanya Sanctuary. Jadi di sana tuh sampai udah kayak Bronx gitu deh. Nah, ada perang, ada tentang kebohongan, agen rahasia, point of view yang berbeda dari perang, bukan cuma dari pelakunya tapi juga dari korbannya. Kalau Garak bilang, kenapa saya bilang lies? Dia bilang, is everything true? Tanya Basir, terus Garak bilang, yeah, especially the lies. Dia bilang. Jadi itu Garak banget deh. Terus ada leadership, ada tentang teamwork. Kita lihat Sisko, jujur ngomong tetap kapten paling keren. Di Starfleet semuanya pakai Prime Directive, kecuali Kirk. Kalau Kirk kan
Manto, sebentar lagi di flash keluar Airlock, karena dia yang bilang enggak. Kalau Kirk itu selalu melanggar peran direktif, tapi dia kan ngejarnya wanita banget. Nah, Sisko kapten pertama yang nyuruh Worf untuk ngeracunin satu planet, Marquis punya planet, agar si Eddington-nya nyerah. Jadi nggak ada kapten dalam sejarah yang nembakin chemical weapon, itu benar-benar buat ngeracunin atmosfer satu planet, yang Cardassian bisa napas, tapi human nggak bisa. Jadi mau nggak mau Eddington-nya nyerah karena daerah settlement mereka dihancurin sama si Sisko untuk nangkap Eddington. Eddington by the way dulu chief security karena Starfleet nggak percaya sama Odo. Dan itu Odo benar-benar gue bilang juga apa gitu ceritanya. Karena dulunya si Odo juga awal-awal nggak gitu suka sama Eddington. Nah, selain itu juga ada order, ada disiplin. Saya kebetulan penggemar Odo banget. Jadi kalau Odo itu kalau lihat dia order itu kebanyakan founder memang mereka itu memang mau bring order to chaos. Jadi ada mirip-mirip sama Borg sebenarnya. Nah, disiplinnya iya, terus ada personal struggle juga, ada perseverance. Perseverance misalnya kita lihat waktu si Nok mau masuk ke Starfleet dan dia tuh berusaha keras untuk yakinin Sisko untuk dapat letter of reference-nya. Terus etikanya juga ada. Kita lihat banyak banget deh, banyak karakter yang nunjukin etika, yang ngajarin kita banyak hal. Jujur ngomong, selama kenapa DS9 ini membekas di hati, waktu itu lagi kuliah di Sydney, kondisi mahasiswa miskin, duit nggak ada, sekolah susah, pulang malam, nontonnya ini gitu. Dan bersamaan dengan TNG sih sebenarnya. Jadi kerennya karena DS9 itu untuk gua pribadi ngajarin bener-bener dari banyak hal, leadership dan lain sebagainya. Termasuk family upbringing. Nah, yang sering nyinyirin orang itu adalah istrinya O'Brien, Keiko. Karena kan komplain melulu tuh ceritanya. Tapi lihat dari sisi family, dari upbringing-nya Sisko ke anaknya, ke Jack dan lain sebagainya. Dan ada love story, ada relationship, ada tentang karir dan macam-macam. Jadi kenapa penggemar DS9 seneng? Jujur ngomong storyline-nya kuat banget. Jadi itu salah satunya poinnya. Nah, cast-nya ini juga spektakuler sekali. Kalau teman-teman tahu, ini yang season 1 sampai 3 waktu awal-awal masih culun-culun semua. Ngelihat season 1 sampai 3 gampang. Kalau Sisko udah botak, berarti season 4. Jadi di season 4, dia diizinkan untuk pakai goatee, untuk pakai kumis sama jenggotnya, dan untuk cukur rambut. Dulunya nggak boleh. Jadi dulu dia lame banget gitu loh. Kayak iya oke, suaranya agak serak-serak gitu. Tapi leadership-nya nggak ketahuan. Nah, dari sisi leadership sebenarnya, nggak ada hubungan sama Star Trek, sebenarnya orang botak itu punya kayak yang lebih botak kayak Captain Igbo itu, leadership-nya lebih tinggi daripada yang nggak botak. Itu dari hasil survei. Jadi untuk coba lihat Picard, coba lihat off the record Fast and Furious deh, yang botak-botak gitu. Itu benar-benar makin botak, tingkat leadership-nya bold itu leadership-nya makin tinggi dari sisi survei beneran di manusia, bukan dari Star Trek. Nah, sayangnya di di season 7, Jadzia nggak mau main, Terry Farrell nggak mau main lagi, digantiin sama Ezri. Saya pribadi tetap milih Jadzia, karena Dex itu Jadzia banget deh ceritanya. Ini yang terakhir. Jadi season terakhir ada Ezri. Nah, sayangnya juga Ezri itu cuma dapat 1 season, jadi karakternya tidak terlalu dikembangkan. Mungkin larinya ke novel. Ada teman-teman yang udah pernah sharing, baca di novel segala macam. Ezri sampai jadi kapten kalau nggak salah. Tapi memang sayangnya karakternya kurang. Nah, DS9 itu bagusnya kenapa gue bilang di storyline, karakternya terdevelop dengan baik, termasuk per kultur aliennya segala macam. Nah, aliennya otomatis keren banget. Cardassian pasti, karena Terek Nor itu kan Cardassian. Gul Dukat, bener-bener tokoh yang bagusnya luar biasa. Ini orang jahat yang bener-bener keren. Garak, itu dulunya dia memang agennya Tal Shiar. Yang jadi Tal Shiar itu kayak Section 31-nya. Kalau di Romulan punya Obsidian Order, Romulan yang Tal Shiar. Nah, di Obsidian Order ini justru bapaknya yang jadi ketua yang jadi ketua Obsidian Order-nya. Jadi Elim Garak itu anaknya Enna Brantain yang dulu ketangkap sama Jem Hadar. Nah,
dua orang ini musuhan antara si Garak sama si Dukat, tapi waktu diserang Klingon mereka kerjasama untuk ngelindungi civilian government-nya daripada serangan dari Klingon. Jadi Cardassians ini keren banget. Karena kita tahu kulturnya itu benar-benar develop, orang Cardassia itu walaupun nyeberin, kalau O'Brien biasa bilang Cardi, itu mereka loyal banget sama keluarga. Jadi family is everything kalau di Cardassian. Jadi dari sisi kulturnya itu terdevelop dengan baik. Nah, Ferengi salah satunya. Dulu udah ada kalau nggak salah di TNG, Ferengi itu mau dijadiin kayak orang yang kayak bangsa alien yang sadis gitu, yang sadis, yang ganas, yang pakai cambuk kalau teman-teman lihat di TNG. Di DS9 karena Quark, Amir Zimmerman ini benar-benar dikembangkan bagus banget, dan ini salah satu, kalau DS9 nggak ada Quark nggak lucu deh ceritanya. Jadi benar-benar Ferengi itu kita lihat sampai di Ferenginarnya, sampai ekonominya, sampai ada rules of acquisition. Di situ dibilangin bahwa Ferengi itu wanita nggak pakai baju, cowoknya kalau makan itu harus dikunyah sama yang wanita, dan kalau masuk rumah orang aja mesti kasih tip di pintu, jadi ada kayak slipnya. Kalau pergi ke Chamber of Commerce, yang Tower of Commerce-nya itu, bahkan naik lift aja mesti bayar, duduk mesti bayar, mau minta mendaftar, mau ketemu orang mesti bayar, boleh apa-apa bayar gitu. Nah, lucunya di situ Ferengi. Lalu salah satu alien zaman TNG yang dikembangkan dengan sukses banget, walaupun di TOS belum punya head ridges-nya, sampai di TNG sudah mulai. Nah, Worf ini yang pindahan dari TNG, masuk di season 4, waktu di Way of Warrior. Klingon benar-benar dikembangkan dengan, kalau boleh dibilang, mendalam sekali kulturnya. Di TNG sebenarnya sudah, termasuk bahasanya juga sudah mulai di TNG. Tapi gue lupa kapan Mark Okrand benar-benar bikin Klingonisnya. Jadi waktu di DS9 benar-benar terdevelop dengan baik. Nah, kita lihat bahwa Gowron itu politiknya bermain, dia ngorbanin Jenderal Martak, karena kenapa storyline-nya bagus, ini sampai politik juga masuk. Jadi sebenarnya Gowron kalau dibandingkan Martak kalah, tapi Martak itu loyal banget. Dia diperintah ke perang yang aneh-aneh agar namanya jelek, tetap dilaksanain. Akhirnya Worf yang challenge Gowron, Gowron terbunuh di akhir, tapi biasanya kalau di Klingon untuk naik pangkat itu kita bunuh yang di atas. Jadi kaptennya akan dibunuh sama first officer kalau dia nggak pantas. First officer akan lengser sama sama second officer-nya lewat combat ceritanya kalau di Klingonnya. Nah, nanti kelihatan banget di sini kulturnya sama pemerintahnya, Klingon Defense Council segala macam itu terdevelop dengan bagus waktu DS9. Nah, ada satu lagi tadi bicara Odo, ini favorit gua banget. Pertama kali lihat di sisi 1, waktu Odo di Promenade masih ancur-ancuran, mereka baru take over DS9, dilempar pakai semacam kayak palu gitu, dan Odo kepalanya belah, palunya lewat. Habis itu gue bilang, ini keren banget. Shapeshifter paling keren, terdevelop dengan bagus juga untuk race-nya, dan mereka canggih banget, dulunya dikejar-kejar dibunuh, jadi mereka sekarang yang hampir kayak Borg, boleh bilang mengasimilasi bangsa-bangsa lain. Jem'Hadar salah satunya yang keren banget, ini bikinan banget kalau Jem'Hadar. Mereka 3 hari langsung udah dewasa, diciptakan untuk perang. Kalau dilihat di leher sebelah kiri ada tube itu untuk Tetracell White. Jadi Jem'Hadar itu nggak ada ceweknya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak duduk. Dan mereka perangnya selalu bertiga. Jadi konfigurasinya kayak gitu kalau Jem'Hadar. Nah, Jem'Hadar ini kenapa keren? Karena mereka ternyata benar-benar loyal, dan di satu serial waktu Vortanya pura-pura mau nyerah ke Sisko, perintahin Jem'Hadarnya untuk nyerang dengan posisi yang nggak benar. Jem'Hadar first-nya, jadi selalu ada Jem'Hadar first, Jem'Hadar second. Jem'Hadar first-nya dibilangin sama Sisko. Sisko nggak tega nembak, dia bilang ke Jem'Hadarnya, saya lupa kalau nggak salah namanya Omateklan ya. Bukan, Omateklan yang satunya lagi. Itu dibilangin, kamu tahu nggak kalau Vortanya sebenarnya khianatin kamu? Dia bilang, iya, obvious banget sih dari sisi serangannya. Tapi dia bilang, this is the way. Jadi kayak Mandalorian banget gitu. It is the way, dia bilang. Jadi dia tetap nurutin, dan akhirnya mati semua. Nah, si Jem'Hadar ini dikendalikan oleh Vorta. Vorta itu sama. Jadi Vorta ini juga kerennya luar biasa. Terutama aktor ini, gue lupa namanya. Jeffrey Combs apa ya? Kalau nggak salah. Yang Wai Yun itu keren banget mainnya.
Dan Vorta ini memang agak skimming sedikit kayak Ferengi, mereka yang negosiasi, Jeffrey Com ya, thank you Anggi. Mereka yang skimming, yang nego, yang apa, dan semuanya melayani si foundernya. Tapi James Hadar juga ada dua macam. Ada satu yang dari Delta, ada satu yang Alpha itu yang dari dari waktu wormhole-nya ketutup sama Cisco dikasih ranjau, jadi mereka bikinin James Hadarnya itu di Alpha Quadrant. Nah, Romulan nongol lagi di DS9. Serial ini keren banget, jadi politiknya dark sekali. Cisco bahkan sampai berbohong agar Romulan ikut dalam perang Dominion. Otomatis yang salah satu paling keren, ini ada si Morn, yang di tiap hari nggak pernah ngomong selama DS9 main, tapi karakter ini paling keren. Terutama nggak sampai ke Orville sih. Jadi paling keren ini Morn, dan jangan lupa dengan Lita Double Girls, nggak ada kadet di sini kan? Kalau ada kadet gua skip nih. Jadi jangan lupa dengan Lita, Double Girls dan lain sebagainya. Jadi bener-bener keren, bener-bener komprehensif kalau kita lihat di DS9-nya. Oke, ship sama battle udah ketahuan banget. Otomatis Tough Little Ship ini pasti. Defiant Class, kapal pertama yang di universe-nya Star Trek. Bridge-nya nggak taruh di atas, karena semua desain itu sampai di EC banget dan dinyinyirin, karena semua desain Starship, bridge-nya ditaruh di paling atas, dikasih kaca lagi di atas. Jadi kalau mau bunuh kapal Federation, paling gampang, tembak aja bridge-nya. Oke, dan yang di sini, ini diturunin, sering ada salahnya, anggapannya itu bagian depannya bridge, tapi enggak. Bridge-nya ada di tengah sebenarnya, di bagian yang bulat itu, di bawahnya. Jadi bridge-nya Defiant sebenarnya bukan. Nah, di depan itu sebenarnya semacam warhead, tapi nggak pernah dipakai. Ini yang ada misconception sedikit. Dan di sini kita pernah pertama kali lihat ada runabout. Ini runabout-nya ada modul di belakangnya, bisa gonta-ganti. Ini salah satu, karena awalnya cuma runabout. Dari Klingon, yang keren banget di TNG terakhir kita lihat Alternate Enterprise, yang punya Riker, yang bisa sampai Warp 13, ada pakai Phaser Cannon di bawah, itu nembak dari bawah, nembak Nekvar sekali langsung hancur. Ini tampilannya, jadi warship-nya Klingon yang paling keren. Dan selain itu Bird of Prey, Barrel Class tetap ada yang kecil, yang gede ke Fort Class. Dan kita lihat juga D7 ini peninggalan dari zamannya TOS banget, itu masih nongol di Star Trek. Dan Vorcha. Vorcha ini salah satu yang paling keren, yang main-nya ini ceritanya kalau di Star Trek, kalau di Klingon ya. Terus kita lihat lagi, Romulan tetap nongol dengan kapalnya, Dederi Dex, ini tetap nongol lagi. Dan Dominion yang baru-baru. Jadi ada battle cruiser, ada attack fighter-nya yang kayak Beetle, dan otomatis Cardassian tetap dengan Garol class, ada Kelvin class apa Kelvan class kalau nggak salah. Dan ada fighter-nya juga. Ini Hideki class kalau nggak salah. Ini ada ini, dan kita lihat itu waktu di perang Dominion yang terakhir. Nah, salah satu yang paling keren itu Brin. Nggak pernah diceritain sayangnya, karena mereka orangnya hidup di daerah dingin. Brin punya senjata yang bisa ngancurin kapalnya Federation, dibikin konslet semua, termasuk waktu itu USS Defiant hancur gara-gara ini. Akhirnya USS San Paulo, Defiant Class juga, ganti nama jadi Defiant. Nah, ini yang dari kapalnya. Nah, terakhir ini gua share untuk Nemorusnya. Yang paling keren apa? Gold Plus Platinum-nya. Jadi ini salah satu yang ekonomi di masa lalu. Yang paling kiri kita lihat ada bar, ada ingot, ada strip, sama ada slip. Konversinya berapa? Konversinya kalau menurut yang ditemukan dari informasinya, satu bar itu ada 20 strip. 20 strip sama dengan 2000 slip. Jadi satu strip itu 100 slips. Cuma brick itu nggak ketahuan. Jadi satu bar 20 sama dengan 20 strip sama dengan 2000 slips. Makanya biasa kalau Pito lagi macam-macam lagi bagus di WA group, gue kasih 2 slip doang. Ya, tapi Pito nggak pernah tahu kalau 2 slip itu nggak ada apa-apanya ceritanya. Karena kalau nggak salah masuk rumah orang aja 2 slip kayaknya. Nah, ini yang bagian ininya. Nah, yang bar itu yang di tengah. Tapi konversinya bar itu nggak ketahuan. Kalau teman-teman tahu, Latinum itu sebenarnya malah bentuknya liquid. Waktu yang Who Cares for Mon itu paling bagus. Kenapa Mon itu gundul? Karena alien rasnya si Mon itu mereka punya 2 perut dan dia punya 1000 bar Latinum itu disimpan di perut keduanya sehingga makanya dia bold.
Nah, yang barnya dia itu semuanya, kenapa disebut gold press platinum? Jadi platinum itu sebenarnya tengahnya ada liquid platinumnya, di luarnya itu pakai emas karena emas bisa direplikasi. Jadi emas itu nggak ada artinya di zaman Star Trek. Jadi semua orang bisa bikin emas pure 24 karat gold itu bisa dibikin hanya dari replikator. Sementara platinum nggak bisa dibikin. Oke, nah itu tadi why yes-nya. Jadi untuk di S9, why no? Pertanyaannya, kalau orang yang bilang, orang nggak suka DS9 kenapa? Ya why not ceritanya. Karena kalau teman-teman nggak suka dengan DS9, keep calm aja, flash mereka keluar dari airlock. Oke, ini gambarnya kalau Mas Lambak tahu yang mau di flash keluar airlock. Dari gua cuma sampai di sini. Thank you banget. Kaplah. Waktu dan tempat gue balikin ke Pito. Oke, thank you. Balikin ke Pito, siapa nih? Kok Pito lagi? Aman. Tuh, gara-garanya Ya, pamer Pito, sih. dilalui Pito. Gara-gara pamer. Kebanyakan pamer, ini juga pamer tuh. Oh ya, teman-teman. Oke. Demikian presentasi oleh 3 pembicara kita. Kita akan mulai untuk tanya jawabnya. Bisa angkat tangan pakai virtual raise hand, bisa juga langsung angkat tangan aja, nanti saya buka mic-nya. Kalau yang mau bertanya. Katanya suruh pamer. Oh iya, pamer juga. Oke, saya sambil nunggu, ada yang angkat tangan nggak sih? Nggak kelihatan juga dari sini. Oke, sambil menunggu, mungkin ada yang ini lagi? Mau menyapa dulu beberapa teman-teman ini. Tadi ada yang dari Singapura ya, Kapten Budianto Tandianus. Halo? Oh, oke. Oh, ada Putri, tumben ada Putri tuh, ada cewek tumben tuh. Oke. Oh, Ming ngapain Ming? MC ngapain? Mau nanya. Ini kayaknya mereka pada langsung terpesona pada ini deh. Pada presentasi jadi bingung mau nanya apa jangan-jangan udah pada ngantuk atau baru kekenal. Atau di-unmute. Paman, apa di-unmute? Biar yang nanya bisa langsung kali. Ya, Coba itu Pito disuruh tampil dong, Pito. Jangan lah tuh. Dulu pernah di-unmute semuanya, itu jadinya kacau, chaos. Oh, oke. Jadi, Wah, ada Admiral Aryo Gono nih di sini. Live long and prosper. May the force be with you. Salah. Halo Mas Aryo. So, kita langsung paksa aja, suruh komentar aja kali ya. Mungkin kalau bertanya mungkin susah, kita suruh komentar aja dari Kapten Eka kali. Yang penggemar Deep Space Nine yang lainnya siapa di sini? Eri pasti. Mana Eri ada nggak ya? Aku nggak ngelihat gambarnya di sini. Eri, ada. Admiral Budis, itu ada Eri itu. Admiral Budis nggak ada. Aku nggak ngelihat. Ada Eri. Masih silent dia. Oh, mana nggak lihat? Ada Eri kok. Itu loh, udah dada paman. Nih gua unmute ya. Boyke. Coba unmute ya, Eri deh. Boyke DS9 tuh. Oh, Desmond. Oh ya, Boyke dulu. Silakan, Des. Silakan, Kapten Boyke. Ngomong dulu. Ntar belum? Oke, silakan. Deep Space Nine. Ya, silakan kedengeran. Oke. Ya, Deep Space Nine, saya setuju sekali sama penjelasannya Eka tadi. Itu, jadi gini, dari Star Trek sebelumnya, ketika kita masuk di Deep Space Nine itu seperti dari utopia ke dunia nyata gitu loh. Yang saya suka adalah di Deep Space Nine itu benar-benar membahas masalah-masalah yang relevan dengan dunia saat itu dan saat ini sebetulnya saat ini juga jadi dia bisa mengkritik dengan sangat elegan gitu menurut saya. Contoh paling gampang antara Bajoran sama penjajahnya itu kalau menurut saya sih benar-benar seperti ya sorry to say itu sebetulnya mengangkat Palestina dan Israel misalnya kayak gitu loh, relevan menurut saya sebetulnya. Kira-kira gitu sih. Nggak mau panjang-panjang. Halo, gimana Paman? Paman, di-unmute dulu Paman. Paman masih mute. Sorry, kelupaan kadang-kadang. Oke, ntar aku unmute yang siapa bisa belum sini?
DS9 Eri lah. Kok aku nggak bisa unmute Eri ya? Iya. Coba Oh, coba. udah, silakan. Dah. Nah, oke. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Lupa gue. Komentar aja tentang Deep Space Nine, biar pada suka gitu loh. Jarang banget nih. Deep Space Nine itu keren. Banyak masalahnya, jadi keren. Aliennya paling lengkap, ada The Breen. Ya nggak, Kapten Eka? Setuju. Dan di situ ada Worf, perjalanan Worf paling lengkap di situ. Baik pribadi maupun karirnya paling lengkap. Terus ada transisi dia dari Starfleet pindah ke Empire. Jadi kalau mau lihat resign-nya Worf dari Starfleet, dan nonton di Space Nine. Kemudian ada Martok jadi counselor ya, gantiin siapa dia? Gowron. Nah, itu juga peristiwa yang bersejarah tuh, keren. Terus ada apa lagi ya? Yang jelas ada Vic Fontaine. Yeay. Ada Lita. Gue mah senang sama Vic Fontaine. Lita tuh apa ya? Lucu aja sih ya. Karena dia istrinya siapa namanya, gue lupa lagi istri siapa. Ini Rom Ya, tipikal keluarga banget ya antara dia sama Rom itu, sama anaknya lagi, si Nok. Terus ada dokter yang suka usil, nanti dokter Boyko. Di sana ada yang usil banget tuh, si dokter Bashir. Hobinya bawa program holodeck yang aneh-aneh. Agent Bashir sama Vic Fontaine juga dari dia kan? Oke, jadi karakter-karakternya yang menarik ya. Kayak semua series karakternya banyak menarik-menarik juga deh sebenarnya. Tapi lebih banyak kan gini, kalau menurutku sih baru pertama kali Deep Space Nine yang mulai mengimplementasikan arch story. Jadi mulai dari season 4 itu udah mulai arch, ya udah mulai sambung menyambung, nggak kayak The Next Generation. Kalau The Next Generation kan satu episode putus gitu. Jadi pengembangan karakternya berkelanjutan, dieksplor satu-satu. Jadi lebih kena di hati sih menurutku. Oh. Jadi episodik sama series ya. Oke, terima kasih buat Eri atas dari bagian. Tadi ada komentar tadi menarik dari Kapten Fajar ya. Di chat mungkin bisa diceritakan sendiri. Aku nyarinya susah nih. Mana ya? Kapten Fajar mana ya? Aku nggak kelihatan. Gede-gede dong, aku nggak kelihatan. Oh, itu dia. Oke. Bentar. Udah, ya silakan. Kapten Fajar. Thank you. Suruh komentar apa nih? Tadi kan nulis sesuatu, ya bacain lagi bisa, terus kalian komentarin. Star Trek pertama saya sebenarnya TNG, dan menurut saya paling keren ya, karena futuristis, idealismenya pas, terus figur pemimpinnya pas. Tapi kemudian sama DS9 itu kayak cinta kedua gitu, karena itu yang paling pragmatis, ngambil keputusan sulit. Kalau Picard tuh keputusannya sulit tapi ujungnya selalu idealis gitu solusinya. Kalau Sisko tuh kadang-kadang pemimpin tuh harus culas tanda kutip gitu ya. Enggak semuanya hitam dan putih, dia banyak mengambil keputusan abu-abu atau bahkan hitam juga. Keren. Dan saya sukanya karena elaborasi spesiesnya tadi betul banget tuh lebih dalam gitu. Jadi semua lore-nya kita jadi lebih ngerti. Oke, makasih Kapten Fajar. Tadi, ada yang baru masuk lagi. Mungkin saya ngomongin dulu hasil poolingnya ya. Tadi kan udah pada ikutan pooling. Yang saya bacakan lagi. Bentar, end dulu. Oke, share result. Jadi pertanyaan pertama, series apa saja yang sudah ditonton full? Ada TOS, itu 38%, TNG 85%, wow, TNG masih lebih banyak. Deep Space Nine 62%. Ternyata yang penggemar Deep Space Nine dibanding TOS lebih banyak Deep Space Nine. Mungkin setelah ini kita tanya yang penggemar TOS siapa aja. Lalu favorit kapten, paling banyak Picard 69%, lalu Kirk
19%, dan Cisco 12%. Lihat kan, nggak ada yang suka Cisco kok. Botaknya aneh loh, botaknya aneh. Maaf, bukan yang botak. Lalu terakhir series favorit, TNG 69%, lalu Deep Space Nine 19%, dan TOS 12%. Kayaknya dong ya. Tetap TNG. Tapi kenapa TOS malah, TOS walaupun kaptennya disukai, tapi kenapa seriesnya jarang yang suka? Ada yang suka TOS, yang lain mungkin bisa komentar, yang suka TOS, dada-dada. Oh, mungkin Iful nih, yang sering banget TOS nih. Kita unmute dulu ya, Iful ya. Silakan, Kapten Iful. Oh, suka TOS ya? Oh, sorry. TOS, oke. Ceritaan. Oh, iya, Paman, pooling resultnya masih kelihatan. Kenapa? Di close sendiri. Oh, oke. Oke. Oh, Iful nggak suka TOS ya? Paman tuh si Wida tuh, dia suka TOS tuh, mau komen. Serius? Wow banget. Kapten Hadi lah, Scotty. Ya deh, oke. Iful aku mute lagi ya, kalau gitu katanya nggak suka. Haju. Oke, Kapten. Haju. Kapten Haju dulu. Yuk, ntar lu, di unmute. Silakan, Kapten Haju. Udah. Ya. Oke. Kenapa gue suka sama TOS? Persis seperti yang Kapten Bowo tadi utarakan, bahwa terlalu banyak predik yang tepat bisa memandang masa depan kemanusiaan secara futuristis. Dan sebenarnya inti ceritanya itu sangat dalam. Karena saking dalamnya, banyak orang yang agak kesulitan untuk memahaminya. Gitu aja sih. Oke, Kapten Haju, terima kasih atas sharing-nya. Tadi siapa lagi mau ngomong? Bisa dada-dada langsung? Oh, Kapten Iful lagi mau ngomong. Oke. Iful sama Wida mau ngomong. Nah dulu, Wida baru masuk. Tadi aja. Lalu Iful dulu, udah belum ya? Kadang unmute-nya lama ya. Ntar lu. Oke, udah. Oke, silakan. Udah. Enggak, saya cuma mau nambah terus dengan komennya Hadi tadi, bahwa TOS sama TNG itu prediksinya jauh ke depan. Nah, termasuk saya mau nyinggung masalah scan tadi, yang masalah seragam. Nah, ini saya mungkin Mas Kapten Bo udah dapat email blog ini nih, saya sharing linknya di chat. Itu ada sedikit analisis tentang seragam scan. Seperti tadi Kapten Hadi bilang prediksinya terlalu jauh, mungkin seragam scan itu mungkin terlalu jauh untuk diperkenalkan waktu itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, soalnya sekarang aja hampir semua fashion show seragam unisex itu udah biasa lah. Mungkin kalau Star Trek baru akan membuat pakai seragam itu mungkin nggak ada lagi penolakan, udah biasa aja sekarang. Itu aja tambahannya. Jadi prediksi yang seragam itu udah kayaknya terlalu awal diperkenalkan di TNG. Mungkin sekarang kalau misalnya ada TNG baru lagi, mungkin nggak ada penolakan. Itu aja tambahannya saya. Oke, terima kasih Kapten Iful. Ini pembicaraan nggak ada mau nanggapi dari para ini? Ya tadi seragam tadi mungkin juga kalau dulu kan beda deh ya, dengan sekarang LGBT segala kan udah lebih umum. Kalau dulu kan memang susah. Padahal dulu kan itu seragam scan itu dimaksudkan untuk kesetaraan gender juga. Jadi ya memang belum bisa diterima saat itu mungkin. Oke, sekarang kita ada Admiral Agus Chow nih, DSN. Aku unmute dulu sebentar. Silakan. Admiral Chow. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran, ya. Kedengeran ya, oke. Sebenarnya saya mau nanya nih soal ranking ya. Ada yang pernah bilang ke saya kalau yang namanya dari bagian lain selain koman itu nggak bisa nyampe kapten, bener nggak sih? Oke, nggak ada sejarahnya kalau di Star Trek ya. Sepertinya sih nggak ada sejarahnya begitu. Buktinya ya mungkin bukan di film sih. Yang tadi Ezri kan dia sampai kapten. Soalnya ada yang bilang sampai kapten deh. Picard juga asalnya dari sains sebenarnya.
Pikat dari sains loh. Ada yang bilang katanya yang namanya yang bisa sampai kapten, yang lain-lain tuh nggak bisa sampai kapten, harus ganti jadi komen dulu. Mungkin kali ya. Ya. Mungkin nyambung dikit, Paman. Ya, ada anomali tuh, si Worf itu dulu kan dia kuning kan di TNG, security, tapi di Deep Space Nine dia pindah ke komen, bener, merah. Setelah komen baru bisa jadi kapten. Tapi dia jadinya Strategic Operation Officer jadinya. Mungkin benar kali ya. Yang dimaksud kapten ini sebagai ship captain atau rank kapten? Sepertinya ship captain ya. Enggak, bukan. Maksudnya ya bukan ship captain, maksudnya sekedar pangkat kapten aja. Tapi yang saya bingung adalah kalau di TOS itu bahkan si Scotty aja bisa jadi kapten. Tapi ada yang bilang katanya harus command dulu baru bisa jadi kapten. Enggak. Sebetulnya sih enggak. Secara normalnya semuanya tetap bisa, tapi kemungkinannya adalah chance-nya lebih kecil karena kan untuk menjadi kapten juga pasti ada prasyaratnya dulu. Seperti kita ingat pernah ada satu episode di mana Deanna mau menjadi commander. Itu aja dia sulit sekali untuk pas di tesnya gitu. Tanpa harus menjadi command ya. Jadi mungkin masalah itu karena kalau dia bukan di command akan lebih sulit lagi karena kan ada bagian-bagian tertentu dari tes itu yang memang harus dilewati mau command mau enggak. Iya. Setuju. Oke deh kalau gitu. Sip, thanks. Terima kasih Admiral Chow. Oke, ada lagi, silakan lambaikan tangan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya. Kalau enggak ditunjuk. Oke. Syafi mau tanya. Oke, Syafi dan Anggi. Nanti setelahnya Anggi ya. Oke, aku ingat dulu Syafi. Oke, sudah? Ya. Kalau aku sih lihat dari the original series-nya itu mungkin dari konflik ya, konfrontasi. Sebenarnya kenapa aku lebih suka Captain Kirk? Karena Captain Kirk ini kan dari anak muda yang rebellion, kemudian dia menjadi captain, itu kan prosesnya begitu lama gitu loh. Tapi justru bedanya di the original series ini karena each episode tuh continue gitu, nggak ada yang lain gitu loh. Nah, yang menarik di sini adalah misinya Roddenberry yang gue lihat di wiki ya selalu ngomong masalah perdamaian. Nah, sebenarnya aku lihat di the original series ini ada konfrontasi. Jadi konfrontasi bagaimana seorang kapten bisa menjadi decision maker. Beda sama Captain Picard gitu loh. Kalau Captain Picard di The Next Generation tuh agak serem gitu. Dari episode udah mulai, waduh mukanya udah agak serem waktu ketemu pertama kali ngeliat Wesley gitu loh. Jadi bedanya itu. Kenapa aku suka The Original Series? Karena memang ada konfrontasi selalu gitu loh. Karena Captain Kirk kadang-kadang antara decision maker gitu. Jadi udah aku nggak ada komen sih. Oke. Ya, mungkin bisa ditanggapi oleh Kapten Bowo tentang ini. Iya Paman? betul. Iya betul. Karena Gue memang dapat linknya, sorry. Gue dapat linknya yang pertanyaannya Kapten Chow. Boleh gue share sebentar? Silakan share di chat. Sementara Kapten Bowo bisa menjawab pertanyaan tanggapan ini. Ya. Iya. Karena pada masa The Original Series itu dibuat, memang sebenarnya pada masa itu belum dipikirkan adanya series mengenai Enterprise, lalu mengenai DS9 dan sebagainya. Jadi memang kalau boleh dibilang sih memang sebagai pionir ya pada masa The Original Series itu dibuat, leadership yang ditonjolkan di situ adalah memang konflik manajemen. Bagaimana bisa menanggapi situasi-situasi tidak terduga di luar pakem, di luar handbook begitu ya, untuk bisa menangani masalah. Jadi TOS itu sebenarnya ya memang Roddenberry itu pengen mendobrak
segala sesuatu yang status quo sih. Itu kan memang Roddenberry juga menyindir ya masalah konflik-konflik di Amerika pada itu, masalah rasialisme, masalah perbedaan hak dan perbudakan dan lain sebagainya, demokrasi dan sebagainya. Jadi memang sedang dalam masa pergolakan ya. Jadi ya kalau untuk orang pengen belajar mengenai managerial leadership sih memang bagus sih, belajar dari TOS ke TNG ke DS9 gitu. Itu aja komen. Thank you. Oke, terima kasih Kapten Bo. Sekarang kita ke Kapten Anggi. Sebentar, unmute dulu. Oke, silakan Kapten Anggi. Ya, thank you. Mungkin ini untuk Captain Eka, kalau misalnya DS9 Space Station-nya itu, mungkin lo yang paling observant melihat kelebihan dan kekurangannya gitu. And then kita bandingin dengan beberapa space station di luar Star Trek kayak Tesla, gitu ya. Satu faktor yang bisa membuat DS9 itu maybe a powerful space station itu kira-kira apa gitu, selain cloaking-nya. Jadi pertanyaannya salah satu, maksudnya untuk jadi lebih bagus dari posisi ini atau enggak, atau tambah jelek gitu? Oke, jujur ngomong, gue setuju sama O'Brien. Ini tambah bagus. Ya, ini desain station yang jujur ngomong Cardassian memang rada aneh. Karena kalau teman-teman lihat, kalau lagi battle waktu di Way of the Warrior kelihatan banget tuh. Itu Klingon Bird of Prey itu bisa terbang lewatin di antara dua docking ring ini. Jadi aneh banget gitu loh. Kalau bisa punya station, Death Star lebih keren sih. Cuma nggak ada pot exhaust-nya gitu kan. Jadi Death Star itu kalau ditembakin luarnya kan masih hancurnya nggak banyak tuh. Tapi kalau ini tuh ringkih banget waktu belum diperbaikin sama O'Brien. Jadi benar-benar desain ini cuman dari posisi ofensifnya Deep Space Nine memang cukup keren karena dia bisa muat sampai 5.000 foton torpedo dan kalau teman-teman nonton yang Way of the Warrior itu, sorry tadi agak putus-putus, itu kerennya luar biasa. Hanya saja memang untuk ngadapin fleet of ships ini kondisinya rada ringkih karena kalau ketembak di bagian-bagian tertentu ini bisa patah ceritanya. Bahkan waktu Jem'Hadar nyerang aja, waktu ada Jem'Hadar yang rock Jem'Hadar dapatin Iconian Gateway, mungkin teman-teman ingat yang di TNG kalau nggak salah, yang Iconian, masih ada ingat mungkin penggemar TNG? Yang itu loh, yang Gateway yang bisa kayak Stargate, yang bisa nongol kemana-mana. Jadi yang mereka lewat bisa nongol di mana gitu. Jadi ada satu Dominion nemuin, nah yang Jem'Hadar yang jaga itu memberontak, terus kemudian dikejar sama Jem'Hadar yang lain yang loyal untuk dapetin. Nah waktu mereka mencoba memperbaiki Iconian Gateway-nya itu, diliatin di Space Nine, pylon atas ini patah satu, dihancurin. Jadi waktu diserang gitu. Jadi station ini sebenarnya lemah banget kalau dibilang. Hanya saja dari sisi estetik arsitekturnya, ini stasiun kerennya luar biasa. Sebenarnya keren banget sih. Dan kalau nggak salah beberapa yang dari pihak manajemen yang production-nya bilangnya keren karena setnya kan benar-benar gede itu. Udah 2 lantai, banyak tempat yang mereka bisa syuting gitu. Keren sih, cuma dalam hal ofensif-defensif dari sisi arsitektur, Cardassian keren banget sebenarnya. Hanya saja kalau dibuat perang, aneh aja dikasih bolongan gini. Jadi kan musuhnya bisa masuk tuh dari tengah-tengah gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih Kapten Eka. Ada lagi yang mau komentar atau bertanya? Oke, Kapten Aryo Gono. Sebentar di-unmute dulu. Sudah, silakan. Ya. Space Dock sama DS9 gedean mana ya? Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran? Setahu gue Space Dock lebih gede deh, tapi gue cariin dulu deh. Setahu gue kan emang Space Dock tuh fleet bisa masuk gitu kan? Starship bisa masuk di Space Dock semua kan? Ya, Space Dock harusnya jauh lebih besar daripada Deep Space Nine. Iya. Ukurannya mungkin kelihatan nggak dari video gue? Iya. Size-nya Enterprise cuma segini. Jadi ini Enterprise di atasnya. Jadi Deep Space Nine totalnya segini nih kira-kira. Nah itu Enterprise-nya cuma segitu. Mungkin soal volume Space Dock lebih Space Dock lebih gede. Karena kan kalau Deep Space Nine ini kan hollow banget nih, cuma kayak ring-ring begini doang. Iya. Cuma mungkin lingkaran diameter dia lebih gede, tapi untuk muat kapal ini nggak bisa, nggak ada kapal yang masuk. Karena di sininya cuma bisa buat
ngelanding ini roundabout doang di sini nih, kira-kira. Jadi itu doang sih. Oke, terima kasih. Tadi Sangkayan ngomong soal anjing angkasa. Oke, lanjut, siapa lagi? Salah dengar. Ada lagi yang mau komentar? Oh, Eri lagi. Tadi udah kan, Ri? Ellen dulu ya, Ellen ya. Mungkin kita minta komentar yang dari perempuan dong. Kita jarang banget angkat tangan perempuan. Komander Putri kali ya. Ya, lo kan nggak mau. Sudah. Tadi ada Wida di mana tadi ya? Treki. Tapi nggak ada ininya, nggak ada videonya. Oke. Saya juga pengen menyapa dulu. Siapa lagi ya? Nah, tuh Wida. Nggak, mau ngomong? Oke. Unmute dulu. Oke, silakan. Ngomong apa ya? Aku baru join, jadi belum tahu mau ngomong apa. Komentar aja, sukanya mana dari 3 seri itu. Hah? Tanya jalan ke Bajoran gimana? Dari 3 seri itu, suka yang mana? Nonton yang mana? DS9 ya, ngomongin DS9. DS9, TNG sama TOS. Aku sih masih nonton TNG. TNG masih nonton. Yang pasti yang utama. Captain Picard pasti yang utama. Tapi lagi belajar nonton DS9 sih sekarang. Ya nanti mungkin akan banyak pertanyaan. Masih baru 2 season. Membosankan kan? Iya. Langsung. Aman, aku nggak katanya di subscribe itu mulai menyenangkan ketika ada Worf masuk gitu. Sebelum itu agak membosankan. Season 4. Ya kan bener kan? Tapi kalau langsung season 4 nggak ngerti, jadi sama aja percuma. Jadi usahanya kalau kalau DS9 karakternya itu berkembang di season 1 sampai 3. Oke. Walaupun seperti itu. Oke. Siapa lagi yang mau komentar? Yang mau komentar siapa lagi? Silakan. Kalau nggak ditunjuk lagi kali ya. Tadi kita kedatangan yang dari Singapura ya, Kapten Budianto. Silakan berbicara ya. Oke, aku unmute dulu. Sebentar. Silakan. Ya, halo semuanya. Halo. Halo. Ya, pertama kali ya saya bergabung sama Indo Star Trek. Secara tatap muka meskipun dan melalui internet, dia dari Facebook aja. Oke. Jadi hari ini topik kita dengan TOS, TNG, dan DS9. Ya, saya sudah tonton semuanya. Bagiku itu ketiga serinya itu memiliki nilai plus masing-masing. Misalnya yang TOS itu nilai plusnya karena waktu itu begitu memandang ke depan, karena itu pertama kali ditayangkan di tahun 70-an gitu. Jadi banyak yang begitu inovasi ide yang begitu maju progresif, kayak tadi ada berbagai ras, ada orang Iris, Asia dan sebagainya. Kalau gimana bilang ya, kalau dari segi cerita jujur aja saya masih lebih suka TNG, tapi dari TOS itu sebenarnya pun oke juga. Bagiku jangan kayak itu yang kayak di internet di Nunjau di sana, saya suka TNG, kamu tidak suka TOS, keluar kamu. Sampai berantem itu di sana. Ya, kalau TNG itu yang pertama saya tonton dari generasi saya suka tonton ya Kapten Picard, lalu gimana mereka selesaikan masalah pakai diplomasi, memakai cerdas. Wah, kayaknya jaringannya Kapten Budianto agak-agak error ya. Ya mungkin kita udah nangkap. Lalu di Space Nine sebenarnya baru saya tonton 1-2 tahun lalu. Di sana. Oh iya. Ya. Kalau sekarang gimana? Suaranya agak-agak ini
Sekarang oke? Kadang-kadang naik turun seperti itu. Kecil. Sore halus. Kadang keputus gitu. Oke, ya udah kita udah nangkep maksudnya ya. Udah, selamat datang, semoga bisa gabung ke acara Indo Star Trek yang lainnya lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman, kita udah jam 9 nih, jadwal kita sebenarnya sudah habis. Tapi sebelum habis, saya pengen bertanya pada pembicara yang tadi untuk menyebutkan alasan kenapa kita harus menyebutkan paling nggak 1 atau 2 episode kenapa kita harus nonton serial ini. Sebetulnya ini, dan kalau bisa sesuai dengan apa ya? Mungkin nonton ini karena bakal berhubungan sama Star Trek Picard atau Star Trek Discovery atau Star Trek Strange New World besok, atau berhubungan sama masa pandemi ini, atau berhubungan sama masa karantina kita, macam-macam. Silakan dari mana Kapten Bowo, nggak kelihatan aku. Kapten Bowo di mana ya? Hilang. Bowo hilang ya? Wah, oh ada tuh. Silakan Kapten Bowo. Oh belum. Aku unmute dulu. Silakan. Sebentar, belum. Ya udah. Oke, silakan. Sebenarnya memang yang teman-teman mungkin memang kalau dilihat secara teknologi sinematografi ya, TOS itu memang kayaknya tuh jadul ya. Tapi secara filosofi itu memang sebenarnya sangat luar biasa visi dari Roddenberry. Itu sih yang saya mau bilang sih sebenarnya. Jadi jangan lihat teknologi sinematografi yang jadul, tapi message di baliknya itu gitu. Ya terutama dari trilogi mulai dari Wrath of Khan, lalu Search for Spock sampai itu kan movie. Kita lagi ngomongin seriesnya loh. Seriesnya apa yang kenapa kita harus nonton mulai seriesnya lagi? Sebutin aja 1 atau 2 episode yang harus nonton ini nih. The Cage, tonton aja lagi The Cage, karena itu ada hubungannya lagi dengan Discovery, yang lagi ngehits banget anak-anak milenial suka, gitu. Oke, The Cage karena ada serialnya yang terhubung ke sana, gitu. Strange New World ya? Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya itu, tontonan paling nggak, tonton 1 episode The Cage, biar nanti kita kalau mau nonton lagi Star Trek Strange New World, bisa ada panduannya, gitu. Yes. Oke, TNG sekarang, Kapten Iqbal, silakan. Kalau ngomongin ada hubungannya, seluruh season 1 sampai 7 ada hubungannya dengan Star Trek Picard. Gampang bener ya. Tapi ada 1 episode yang buat saya itu paling topnya. Judulnya yang episode Tapestry ya. Yang tadi gambarnya sempat muncul juga. Karena di situ menurut saya filosofinya itu paling bagus. Bahwa kita tidak boleh menyesali apa yang sudah keputusan apa yang sudah kita buat di masa lalu, karena apa yang kita lakukan di masa lalu itu membentuk apa yang ada jadinya kita di saat ini. Di saat kalau kita merasa itu salah di masa lalu kita mau ngubah, ternyata efeknya belum tentu bagus di masa kininya. Itu bagus banget tuh episode-nya menurut saya. Oke, jadi teman-teman kalau yang kayaknya udah pada nonton TNG semua deh, tapi kalau misal pengen mulai nonton lagi, tontonlah episode Tapestry ya. Ya, season 6. Season 6. Sip. Terima kasih, Kapten Iqbal. Terakhir, Kapten Eka. Ini yang susah nih, karena udah pada balas nontonnya. Oke, sebentar. Lo mau nge-flash paman keluar elok dulu. Kalau tadi kenapa nonton DS9 udah gue jelasin, tapi kalau buat teman-teman yang mau nonton DS9, season 1 keren, karena itu kayak transisi banget. Jadi memang teman-teman akan lihat Enterprise D, ada Galaxy, ada Picard di situ. Pertama kali Sisko datang, jadi itu mulai build karakternya. Ini seri ya judulnya? Itu awal banget. Jadi tapi memang 3 season pertama itu rada slow. Tapi bagi yang kalau yang sudah tahan nonton Star Trek Enterprise, gue jamin menderitanya nggak seperti menderita nonton DS9 3 season pertama. Masih lebih lumayan daripada Enterprise. Banget deh. Sorry ya yang dari Enterprise. Tapi memang begitu kita dari semua, DS9 itu kenapa lama? Karena 3 season pertama itu mereka build karakter banget. Di situ kita baru tahu banget, oh Ferengi itu kayak apa, Bajoran kayak apa, Cardassian kayak apa, kulturnya, religinya. Itu menarik banget karena seperti yang gua tadi Eri, Boyke udah jelasin juga, lebih all rounder dan
cocok dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti bagi yang belum nonton DS9, nanti bayarannya ada di season 4 episode Way of the Warrior. Itu salah satu yang paling keren. Dan yang terakhir banget season 6, season 7 itu battle-nya nggak berhenti-berhenti, tapi salah satunya Sacrifice of Angel itu kerennya luar biasa. Itu yang terakhir-terakhir. Kenapa DS9 rata-rata itu. Jadi teman-teman nonton aja, dinikmatin aja. Memang rada slow, tapi karakternya cukup pelan, dia build up-nya. Cuma menariknya banyak pembelajaran dari situ. Jadi sebenarnya yang tersirat lebih daripada yang tersurat sih kalau DS9. Itu aja sih kalau dari gua. Oke, terima kasih Kapten Eka. Oke, waktu kita habis, kita terakhir kali kita foto bareng lagi ya. Foto lagi? Foto bareng lagi. Sebelum itu saya buka biar bisa pada ngobrol semuanya, saya buka unmute all ya, bisa langsung ini. Oke. Ya, semuanya bisa di-unmute masing-masing. Ya, Kapten Eka mungkin bisa mimpin lagi foto bareng. Ya, oke. Ini kita ada beberapa slide karena cukup banyak, ada 30 orang, jadi gue fotonya 2 kali. Jadi senyumnya tahan ya. Tangannya lagi. Terserah. Mantau aja yang komando kalau tangan. Oke, tangannya ya silakan. Pulkan salut lagi. Yuk, agak ditahan ya, soalnya ini ada 2 slide, jadi gue hitung ya. Oke, yang pertama dulu, 3, 2, 1. Tunggu gue ini dulu. Oke. Itu tahan lagi. Itu kalian Haju udah tahan napas tuh. Yuk, 3, 2, 1. Oke, gue lihat dulu, udah dapat semua belum ya? Sampai Januk Pito kenapa nggak ada foto? Nggak perlu dia. Nggak perlu. Oke, dapat semua kayaknya. Wida udah maksimal banget tuh Wida. Oke, sip. Sip. Dapat semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Kita akhiri acara kali ini. Say hi dong. Hai. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you. Sampai bertemu kembali. Sampai ketemu kembali di Startup Academy berikutnya. Oh iya. Ya. Acaranya akan ditutup dalam waktu 3, 2, 1. Thank you. Thank you.